Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini kedatangan konsumen membawa 2 kipas angin biasa ya. Jadi kalau tukang servis ya seperti ini nih, bawahnya udah dicopotin semuanya, jadi enteng. 10 kipas angin pun tidak bermasalah kalau bawa seperti ini. Semua keranjang kaki ditinggal. Kata yang bawa ini teman saya tukang servis, muternya lama, jadi dicolokin lama, berapa menit baru berputar. Bahkan sempat dibantu-bantu menggunakan tangan baru berputar. Tapi emang bener ya, lambat banget. Ini yang satu. Berikutnya kita akan tes dulu. Speed nomor 1 dibantu tangan. Betul ya, berarti permasalahannya muternya dibantu. Kipas angin selalu bermasalah kebanyakan ya. Kebanyakan dari 70% permasalahannya muter dibantu. Kita akan memperbaikinya. Kita akan buka dulu semuanya ini. Dari segi permasalahannya, kenapa kipas angin keseringan ini? Karena menurut saya pribadi ya, dari sering menganalisa masalah kerusakan dari berbagai macam keluhan, saya selalu bertanya sama yang punya, berapa bulan sekali ditetesin oli? Kadang ada yang jawab nggak pernah. Nah itu yang mungkin permasalahannya. Ada yang jawab di waktu muter lambat atau tidak ada anginnya ditetesin. Jadi kalau masih putar kenceng ada anginnya ya tidak ditetesin. Sebenarnya kalau meter dari buku panduan ya, panduannya kita beli terkadang kan ada panduan. Ini keras banget ini, kita harus menggunakan kunci 7 untuk membukanya. Setiap beli kipas baru otomatis ada kardus dan ada buku panduan, ada cara rawatan, cara mencuci, cara mencopot, cara memasang, semuanya kan itu komplit. Dari panduan di buku sebenarnya selama 7 jam kipas angin dihidupkan itu harus istirahat jangka waktu 1 jam. Jangka waktu 3 bulan sekali untuk menjaga daripada kebersihan kipas angin dan menghindari kerusakan, harus dicuci baling-balingnya, keranjang jaringnya, dan dirawat menggunakan tetesan oli. Tapi di sini sering yang dilakukan sama yang punya menggunakan minyak goreng. Sebenarnya sih bagus juga minyak goreng ya, tapi dari segi akibat minyak goreng jadinya menjadikan nimbul bekas daripada kotor, yang sering terjadi mengakibatkan bushingnya rusak di salah satunya. Jadi kata yang punya itu jarang dirawat, juga jarang juga dibersihkan, tapi ada juga yang selalu membersihkannya. Permasalahan di sini ada di bushing. Nah, ini bushingnya udah rusak, jadi harus saya ganti. Busanya juga udah kering, udah kotor, jadi harus saya ganti juga. Ringnya juga kita harus bersihkan, terutama ini kita bersihkan. Berikutnya kita akan pasang bushing baru dan berikut
busanya. Busa ini sangat penting apabila kita diteteskan oli. Tapi kalau nggak ditetesin oli juga nggak berfungsi busa. Jadi busa berfungsi itu untuk penampungan daripada oli, supaya di waktu dalam kipas angin rotor as berputar dalam kondisi panas, oli ini akan mencair sedikit demi sedikit. Kita akan gunakan pralon pipa, stop kran, kita potong kepalanya yang warna merah. Ini sangat praktis sekali alatnya. Lalu berikutnya kita bersihkan dulu menggunakan lap. Depan belakang asnya kita bersihkan, jangan sampai ada yang kotor. Kita raba asnya, ternyata agak kasar yang depan ya. Kita gunakan amplas, nomornya 1500. Menggunakan amplas 1500 untuk menghilangkan daripada kotoran di sini nih. Ini sangat kotor sekali dan kasar akibat daripada gesekan bosing yang sudah aus. Kita muternya ke kanan boleh, ke belakang juga boleh, ke depan boleh, kemana aja boleh. Yang penting dibersihkan supaya mengkilap seperti ini. Setelah kita amplas, kita bersihkan kembali menggunakan lap. Berikutnya kita teteskan oli. Ini sangat penting sekali. Rawatan kipas angin harus dilakukan jangka waktu 3 bulan. Nah, ini di dalam nanti nggak kelihatan ini. Kita akan copotin dulu. Nah, di sini. Jadi di dalam ini kan bosingnya ini masih bagus, ini tidak bermasalah. Karena yang rusak depan, kita jangan lupa teteskan oli yang banyak supaya menyimpannya. Oli di busan juga banyak, otomatis penggunanya bisa lama, mungkin bisa 5 bulan atau 7 bulan. Karena ini kipasnya, kalau saya membaca nih, walaupun merek Maspion ya, merek Maspion, tapi dilihat dari dinamonya, nih dinamo aluminium karena enteng sekali ya. Bisa juga udah pernah ganti dinamo karena bukan aslinya, masih keras. Kita gedor sedikit untuk penyetelan. Nah, ini secara manual nyetelnya seperti itu ya. Jadi menggunakan palu atau menggunakan tang, pelan-pelan aja, gak usah kencang-kencang. Kalau kencang-kencang nanti penyok. Jadi pelan aja, digedor atau dikagetkan. Jadi supaya posisinya sinkron, nyetel kembali secara alami. Ini kotor juga nih karena akibat dari tetesan minyak goreng. Itu saya, karena warnanya warna hitam. Nah, ini udah nggak nempel ini karena udah bukan aslinya ya, udah pernah diganti kalau menurut saya. Karena dari fisik, ciri-ciri dinamo Miyako itu ada ya, kita tidak bisa dibohongin. Dari segi fisiknya ada ciri-ciri khasnya, dari segi warna, terutama dari fisik bodinya, mesinnya ya. Kita pasang kembali semuanya. Jadi kalau saya itu ya, kalau mau ganti bosing atau membersihkan kipas angin itu selalu saya copotin semua. Dari segi kapasitor, ikatan kabel semua saya copotin, menghindari kabelnya ketarik. Jadi kalau kabel ketarik biasanya rontok dinamonya, ada yang putus, itu menghindari ya. Jadi ikatan klem kabel kita copotin, kapasitor kita copotin, baru kita membuka dinamonya. Jadi supaya terhindar
tarik-tarik kabel. Di sini kita tetesin oli sesering mungkin, tanpa buka dinamo juga bisa. Jadi tidak harus dinamo dibuka, tidak harus buka baut, kita tetesin dari luar juga cukup. Nanti akan meresap ke dalam. Cuman dari busanya tidak ada penampungan oli ya, jadi tidak kena oli, itu maksud saya. Ini udah selesai, lalu kita akan tes colokan langsung berputar tanpa dibantu kembali, muternya kencang. Nomor 1 ayo udah kencang nih. Nomor 2 berputar, nomor 3 anginnya kencang banget kalau pakai baling-baling. Karena ini tidak menggunakan baling-baling, jadi anginnya tidak ada. Tetes kembali, 1 berputar, bertanda apabila SP1 berputar, 2 dan 3 pasti berputar. Setelah selesai cukup 11 menit. Berikutnya kerusakannya ini sama. Analisa saya membaca kerusakan dari pusing karena dinamo ini hidup, walaupun muternya seperti jarum jam. Dinamo ini hidup, jadi kita langsung aja, tidak usah tes menggunakan tester, tidak usah kita ukur normal enggaknya, nggak usah. Kita langsung aja buka bodinya, buka mesinnya, ganti bosingnya. Ini udah pernah diservis ini. Nah udah disolasi, udah berapa kali bongkar pasang mungkin, menurut saya sih di kelihatan ya, antara kipas angin dinamo sering dibuka atau jarang dibuka itu kelihatan. Ini sering menurut saya karena dari debu-debunya tidak ada, mungkin udah dibuka di rumah cuman masih gak berputar, hanya Pak kemari berputar cuma 2 hari mati lagi ya. Ini permasalahannya sangat kotor sekali. Jadi kalau cuma ditetesin oli ya jadi seperti ini lama kelamaan, jadinya warna coklat kotor. Jadi memang seharusnya dibuka, dibersihkan secara yang bagusnya seperti itu ya. Kalau cuma tetesin oli aja tetap aja kotoran tidak akan hilang. Lama kelamaan akan macet, seret, ya udah jadinya kasar asnya. Ini akan saya ganti bosingnya, saya akan copotin dulu, saya akan buka. Ini sangat penting sekali dalam perawatan kipas angin. Jadi kipas angin kebanyakan tidak pernah berhenti apabila tidak rusak. Kadang lupa mematikan dan memang tidak pernah dimatikan. Itu kipas angin berbeda dengan AC ya. Kalau AC kan sewaktu-waktu aja. Ini bosingnya nih, kita akan ganti baru bosingnya, lalu kita akan pasang busanya. Jadi kalau AC terkadang rawatannya rutin ya, tapi digunakan jarang-jarang. Misalkan kipas angin setiap hari digunakan siang maupun malam, mungkin tidak pernah berhenti, tapi rawatannya tidak pernah, cuma dibersihin aja, dicuci. Tapi dari segi tetesan oli di sini nih sangat penting sekali, jarang dilakukan atau tidak pernah dilakukan, karena memang risikonya mungkin kedua takut rusak, nggak bisa masang lagi, bisa bukar, tidak bisa pasang. Itu kendala seperti itu. Kita akan kurangin ringnya ya,
Jadi kalau ganti posing baru terkadang jadi seret, ringnya harus dikurangin. Kerusakannya sama, permasalahannya sama. Ini sampai kotor banget ya, kotor akibat daripada minyak goreng. Sebenarnya kalau menurut saya yang bagus sebenarnya sih oli motor ya, menurut saya sih, karena keyakinan dari versi orang tuh masing-masing dan beda-beda. Ada yang menggunakan minyak kayu putih, ya silahkan, itu versi mereka. Terus ada yang menggunakan minyak Singer, ya silahkan, itu versi mereka. Karena dari sugesti itu akan menimbulkan suatu keyakinan daripada pemakaian dan bukti nyata itu akan selalu dipertahankan daripada keyakinan itu. Sebenarnya banyak sekali ya dari segi kipas-kipas baru, terutama ya. Kalau kipas lama sih semuanya bagus, dinamonya banyak, isinya banyak, tapi dari segi kipas baru permasalahannya sering sekali terjadi di pemutaran atau di dinamo. Ini langsung berputar tanpa dibantu tangan lagi, semuanya normal kembali. Permasalahan hanya di posing, efek daripada jarang ditetesin oli dari dalam, ini dari depan. Jadi posing pertama yang masalah adalah di belakang. Di depan ditetesin tapi di belakang tidak, itulah permasalahannya. Jadi ditetesin oli harus depan dan belakang. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila gambar, video dan ucapan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.